selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. eh Berdoa bisa dimulai. Oke, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Sebelum kita mulai ini ada sedikit sambutan dari Kak Lutfi yang udah memfasilitasi kelas kita pada hari ini. Untuk Kak Lutfi, saya serahkan untuk Kak Lutfi untuk kasih sambutan dikit, Kak. Dikit, bentar aja ya, Kak. Oke, halo semuanya teman-teman. Selamat hari apa ini ya? Siang ya? Sabtu ya? Oke deh. Sabtu, Kak. Oke, Sabtu. Jadi halo semuanya teman-teman. Mungkin ada yang belum kenal lagi gitu ya. Kenalin aku Lutfi selaku koordinator dari Sobat Lead untuk kepengurusan tahun ini gitu ya. Dan aku senang banget nih PM Club bikin acara lagi yang kedua. Kemarin kalau nggak salah udah ngadain yang pertama gitu ya. Nah, untuk yang kedua ini Iya. lebih spesifik lagi dan di sini juga udah ada Kak Fajar. Halo Kak Fajar, salam kenal. Halo, salam kenal Kak Lutfi, Ya, teman-teman. nah ini nanti nanti Kak Fajar nanti bakal ngebawain materi gitu ya tentang proyek manajemen khususnya mainnya di Scrum gitu ya. Jadi teman-teman silahkan gitu ya eh dimanfaatkan sebaik-baiknya momentum ini sesi kali ini buat belajar sama Kak Fajar, beliau dari Telin dan nanti kalau mau tanya-tanya yang lain-lain silahkan gitu ya. Mungkin itu aja dari aku, Vina. Mungkin teman-teman udah nggak sabar gitu buat langsung masuk ke acaranya gitu ke sesinya. Mungkin dari itu, thank you semuanya. Selamat menjalankan sesinya. Thank you. Oke, thank you, Kak Lutfi. Karena aku Ya. bilang dikit, ternyata dikit bener ya, Kak, sambutannya ya, Kak. Nggak apa-apa, nggak Oke. apa-apa. Oke, terima kasih Kak Lutfi atas sambutannya. Oh ya, sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, izinkan aku, Vina, untuk mengenalkan pembicara kita pada hari ini. Jadi pembicara kita itu ada dari Kak Fajar Ramadan dari Telin. Jadi Kak Fajar Ramadan ini ada 7 tahun pengalaman, terutama di bidang perusahaan telekomunikasi dan 3 tahun lebih ya Kak bekerja sebagai digital product management. Nah, untuk Kak Fajar sendiri itu sekarang sedang sebagai apa ya Kak ini? Kalau saya baca dari LinkedIn-nya juga, Kak Fajar ini kerjanya di Telin teman-teman. Jadi misal nanti teman-teman ada pertanyaan terkait salah satu anak perusahaan Telkom yaitu Telin, mungkin bisa ditanyakan aja secara langsung. Ya, boleh, boleh. Oke, untuk Kak Fajar mungkin waktu dan tempat saya serahkan ke Kak Fajar Kak. Oke, terima kasih Vina. Selamat siang teman-teman semua. Ya, Excited banget nih aku nih. Oke, jadi materi hari ini nih ya. Bentar, clear ya gambarnya ya. Kelihatan semua ya. oh ya, udah kelihatan Kak. Oke. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Semangat pagi, 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 pagi. Pagi, Kalau pagi, bilang pagi. gitu ya. Pagi. Living in Telkom ya kan. Nah ini dari Sobat Lead nih, Sobat Living in Telkom ini komunitas Living in Telkom gitu ya. Soal satu udah 3 tahun ya, Kavina ya di Living Sobat Lead ini ya gitu ya. Oke, materi hari ini tuh tentang project management class ya, Agile project management, adapting to change gitu ya. Waktu di share term of reference-nya untuk materi ini gitu ya. Jadi fokusnya tentang Agile Project Management. Aku lihat list of pertanyaannya gitu ya, ternyata cukup banyak gitu ya. Akhirnya coba aku ringkas gitu ya, jadi lebih general sehingga semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulkan oleh teman-teman panitia gitu ya untuk dibahas di materi hari ini. Feel free ya teman-teman kalau misalkan mau tanya boleh di-cut izin tanya atau mau di chat gitu ya, ditampung dulu gitu ya. Itu feel free aja. Em, Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu tadi dari kenalan Kavina, benar. Nama aku Fajar Ramadan. Aku ada 7 tahun pengalaman di telecommunication company, tepatnya di Telin gitu ya, Telekomunikasi Indonesia Internasional. 3 tahun aku udah bekerja di digital product management, pernah menang Best Support Award 2 tahun berturut-turut, Best Change Agent, kalau di Telkom itu jadi Culture Agent namanya ya.
tapi ini di Talin ya, basic culture aja di Talin 2 tahun berturut-turut. Certified Scrum Master, dan aku Scrum Master dari 7 Agile Squad gitu yang ada di Talin. Tapi secara keseluruhan aku manage 20 lebih ya, 20 Agile Squad gitu ya, 25 lebih untuk gamification-nya dan sebagai Agile Squad fasilitator. Jadi kalau misalkan ada tim Agile yang mau, kita nyebutnya Agile Squad, yang mau registrasi terkait Agile work gitu ya, itu di register di Agile Facilitator. Nanti fasilitator akan mendampingi gitu ya sampai itu jadi sebuah squad, dari termasuk bagaimana menentukan goalnya, bagaimana mendefinisikan OKR ya, objective key result-nya di dalamnya gitu ya, untuk jadi KPI-nya squad tersebut. Nah, itu di Agile Facilitator gitu. Jadi udah biasa untuk sharing kayak gini pun udah biasa. Jadi setiap squad yang mau on board gitu ya, kita bahasanya itu kita sharing materi tentang Scrum dan segala macam. Tapi untuk hari ini, karena ini adalah project management class, jadi aku akan coba bawa ke project manajemennya gitu. Oke, aku mau tahu dong teman-teman ini, kasih tahu ke aku, teman-teman ini dari kuliahannya tuh jurusan mana, atau sekarang lagi bekerja di unit kerja mana gitu ya. Boleh boleh dong di chat. Jadi ketika nanti ada contoh gitu ya, nanti aku bisa kasih ke teman-teman gitu ya contohnya, yang berkaitan sama teman-teman gitu, dari jurusannya atau dari unit kerjanya. Boleh di share dari jurusan mana sih teman-teman, atau dari unit kerja mana. Oh, teknik tapi sebagai PM. Oh, mantap nih. Ada lagi? Teknik informatika, IT support. Oke, mantap. Oke, ini berarti perikanan. Oh, luar biasa ini nih. Ilmu komunikasi. Oke, 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 oke. Oke, biologi UGM. Wah, produk spesialis. Wah, ini ada tim product management juga. Mungkin mau tahu ini ya, lebih ke fungsinya. Pertanian, sistem informasi. Oke, oke. Ada yang UGM juga tuh. Ini bisa saling ngobrol. Oke, teknologi informasi, UI UX, wah menarik nih. Jadi teman-teman yang di teknik itu informatika, sistem informasi itu kalau belum dapat kerja ya di Telkom itu banyak ya lowongan terkait IT seperti tim IT gitu ya. Untuk teman-teman yang di perikanan dan pertanian, nanti coba diambil ya intisarinya gitu ya, materi ini tuh pasti bisa dilihat ke sana gitu. Terus bagian mana dari Agile Project Management ini yang bisa diterapkan di sana gitu ya. Oke. Oke, thank you teman-teman. Mau switch karir, ngeri juga. Sabar, Vina. Oke, kita lanjut ya. Thank you teman-teman udah partisipasinya. Oke, jadi di kelas ini berdasarkan term of reference, dan ini aku coba compile gitu ya. Ini ada yang akan teman-teman pelajari itu basic concept Agile Project Management, advantage, importance Agile Project Management, Agile Methodology Framework, Scrum di sini ya, role-nya apa aja, terus gimana cara implementasinya, nanti akan aku jelaskan di dunia kerja khususnya. Nanti ada juga yang how to deal with the uncertainty-nya terkait market atau terkait shareholder-nya, nanti akan ke share. Jadi sampai teman-teman tuh harapannya bisa paham kira-kira bisa nggak sih Agile Project Management ini diterapkan di jurusan atau di pekerjaan teman-teman yang sekarang gitu ya. Gitu. Mungkin yang dari perikanan atau dari pertanian bisa ngambil dari sini gitu ya. Oh, ternyata ini bisa di sisi ini gitu. Ternyata ini nggak bisa di sisi ini. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi aku buat agak general. Oke. Sebelumnya aku mau, teknik elektro sama, aku juga dulu teknik elektro, jurusan telekomunikasi. Ya, aku mau tanya dulu ke teman-teman gitu ya. Sebenarnya project itu apa sih? Kalau aku lihat di PM kelas yang pertama sebelumnya kayak lebih bahas ke fundamental ya, project management gitu ya. Boleh di-share project itu menurut teman-teman apa sih? Apa sih yang harus ada di project itu gitu ya? Oke, bisa di-chat lagi teman-teman.
Ya, teman-teman yang punya pengertian sendiri, Kreator istilah lah. sendiri tentang Oke. project, silakan di chat ya. Ya, ini Dari ada yang Ilham, jawab, Kak. kreator. Oke. Udah? Ayo, ayo, ayo. Dari yang fundamental sebelumnya, project itu apa sih gitu? Atau teman-teman punya pengertian sendiri, gitu. It's okay. Nggak ada salah, nggak ada benar ya. Aku pengen tahu dari teman rencana. Oke. Dari Emilia. Ya. Oke, thank you. Kreator rencana, project rencana ke depan. Oke. Dari Tri Oktaviandra. Oke, thank you. Oke, benar banget ya. Jadi tentang itu ya, gitu ya. Em, ada lagi kumpulan suatu usaha ke depan, roadmap dan objektif. Oke, menarik. Oke, nah jadi ini karakteristik of project-nya ya. Kalau tadi dibilang kreator, rencana ke depan, gitu ya, usaha ke depan, gitu ya. Eh, roadmap objektif ya, rencana menghasilkan produk, betul. Nah, itu lebih ngena. Jadi itu project itu adalah suatu usaha untuk menghasilkan value ya. Nah, itu bisa produk, bisa juga service gitu ya. Produk itu berupa barang gitu ya. Kalau projectnya itu konstruksi bisa berupa bangunan gitu ya. Kalau projectnya di sistem informatika bisa berupa produk atau aplikasi gitu ya. Kalau di perikanan peternakan itu bisa berupa apa em, apa namanya ternakannya gitu ya, pertambakannya seperti itu ya, gimana project itu bisa selesai dalam waktu tertentu. Nah itu value-nya itu disebut produk atau service gitu ya. Yang menarik adalah di sini project itu punya definite ya, beginning sama end-nya gitu ya, dari awal sampai akhirnya itu kelihatan jelas gitu ya. Jadi misalkan kita mau bikin produk aplikasi gitu ya, aplikasi ini itu harus jelas dimulainya kapan bikinnya, akhirnya itu kapan gitu, berapa bulan atau berapa kali sprint gitu ya. Nah itu harus ada timeline-nya gitu ya. Kalau nggak ada, itu mungkin berupa operasional kayak maintenance-nya gitu ya, service-nya atau cuma operasional time aplikasi enterprise system di perusahaan gitu ya. Nah, ternyata teman-teman bikin project sama nih. Nah, bedanya nih di mana gitu? Apa yang membedakan dari project sebelumnya? Nah, itu harus harus ada pembedanya gitu dalam suatu project itu. Jadi nggak bisa sama-sama enterprise system karena itu jadinya kurang efektif. Nah, 3 poin ini ya. Jadi value punya definite beginning dan end-nya, timely ya, sama uniqueness-nya gitu. Project quality ini berkaitan sama project itu dikatakan bagus kalau apa sih gitu ya. Jadi ada 3 faktor, ini mungkin sudah dipelajari sebelumnya ya, ada 3 faktor, ada scope, cost, sama time gitu ya. Scope-nya itu isinya berupa fitur atau functionality yang ada di dalam produk atau service tersebut gitu ya. Jadi kalau kita bikin aplikasi tadi, fiturnya apa aja, fungsi aplikasi itu apa aja, nah itu scope-nya. Jadi ketika melakukan sprint gitu ya, atau project itu dimulai gitu ya, nah itu bisa udah ada listnya nih mau ngerjain apa aja gitu. Jadi kalau ada penambahan, ternyata fitur ini kurang, aplikasi ini kurang fitur ini gitu. Nah itu berarti ada penambahan scope. Nah, kalau ada penambahan scope, mungkin nanti cost sama time-nya juga akan bertambah. Nah, itu perlu di consider ya, perlu dipertimbangkan. Apakah cost sama time-nya masih masuk atau enggak, sesuai schedule atau enggak, sesuai budget atau enggak. Gitu. Jadi project itu dikatakan bagus kalau udah scope, cost sama time-nya bisa tercover gitu ya. Apa yang membedakan sih dari yang project tradisional atau kita biasa sebut waterfall dengan agile project metodologi gitu ya. Jadi kalau dibilang tadi project mau itu waterfall atau mau itu agile gitu, itu sebenarnya sama ya, sama-sama 3 tadi ya, sama-sama menghasilkan value, sama-sama punya timely ya, and beginning dan end-nya, dan sama-sama unik gitu. Nah, yang membedakan di mana sih? Kalau di waterfall proses itu, jadi kita itu menyiapkan dari awal sampai akhir, misalkan konstruksi bangunan gitu ya, konstruksi bangunan itu dari awal sampai akhir dari pintu tol gitu ya, pintu tol A ke pintu tol B, nah itu gimana pembangunannya gitu ya. Nah itu dipersiapkan dari awal, semua rencana budget sampai timeline-nya gitu ya. Nah persiapan waktu untuk mempersiapkan itu tuh di awal semua, nanti ketika udah sampai tengah, itu udah tinggal eksekusinya, sampai di akhir nanti
udah tinggal launchingnya gitu kan ya. Nah, kalau di agile proses ini contohnya untuk bikin aplikasi gitu ya. Bikin aplikasi itu ternyata untuk contoh di Gojek ya, itu nggak langsung ada GoTagihan, nggak langsung ada GoFood gitu. Tapi awalnya aplikasi cuma untuk pesan motor, pesan mobil gitu ya, untuk nebeng gitu ya, ojek gitu ya. Nah, itu bisa dibuat kecil-kecil gitu ya, scope of work-nya kecil-kecil. Jadi bisa bite size ya nyebutnya, bisa langsung makan gitu ya, kalau kita makan sushi kecil-kecil bisa langsung dimakan gitu. Tapi ya sama hasilnya tuh sama-sama kenyang gitu, mau pakai yang waterfall atau mau pakai yang agile proses gitu ya. Jadi nanti akan ku jelasin penggunaannya ya. Oke, ini aku ada case example ya biar teman-teman paham itu bite size apaan gitu ya. Terus terlalu besar tuh maksudnya gimana, terlalu kita ambil kecil dulu, scope of work-nya tuh kayak gimana. Nah, ini ada case example. Teman-teman boleh project adalah rencana menghasilkan produk ya, produknya. Oh ya, ini pertanyaan tadi ya. Oke. Ya, ini ada case example, teman-teman bisa chat ya, share ke chat ya. Nah, ini case example, contohnya untuk e-commerce aplikasi ya. Jadi bayangin teman-teman ini dikasih project gitu ya untuk bikin suatu produk, bikin login verification feature di produk tersebut. Jadi produk tersebut mungkin udah bisa masuk dengan email gitu ya sebelumnya ya. Tapi ternyata mau pilih ada metode verifikasi nih, bener nggak nih orang ini yang masuk gitu ya. Teman-teman pasti udah sering lah kalau udah pakai smartphone gitu ya, udah sering pasti menggunakan fitur metode verifikasi ini. Nah, ternyata based on requirement-nya gitu ya, ada 4 fitur yang harus dikembangkan, yaitu login via PIN, login via SMS, via WhatsApp, fingerprint gitu ya. Nah, ini harus seamless gitu. Jadi si user ini nggak ngerasa berat untuk memasukkan verifikasi itu, nggak harus pakai foto KTP, nggak harus pakai foto kita selfie terus bawa KTP gitu ya, kalau mau pinjam pinjol gitu ya. Nggak harus kayak gitu ya. Tapi gimana cara itu biar seamless tanpa ada beban gitu ya di customer-nya, di user-nya gitu ya. Sehingga itu bisa menghasilkan login rate yang tinggi di aplikasi tersebut. Nah, ini boleh teman-teman coba kira-kira activity apa sih yang bisa untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Kira-kira untuk bikin verification fitur ini tuh apa sih yang harus disiapkan gitu ya. Boleh di-share teman-teman. Ini jadi aplikasi udah ada nih, udah hidup nih. Nah, cuma mau nambah metode verifikasi. Oke, boleh di chatnya teman-teman. Udah kebayang belum? Kalau belum jelas, tanyain nanti mungkin akan aku jelasin ya. Kalau udah ada yang share. Login, ya. User research, mantap. Understand user needs, benar. Priority ngomongin fitur. Yang mana? Betul. Jadi betul itu ada flow kayak gitu ya. Jadi ada research, ada understand user need gitu ya. User ini butuhnya apa gitu. Jangan-jangan dia nggak butuh masuk dengan WhatsApp. Jangan-jangan dia nggak butuh fingerprint gitu. Karena pakai PIN sama SMS pun udah cukup buat dia gitu. Nah, ini prioritinya yang mana gitu. Apakah PIN dulu, SMS dulu, atau fingerprint dulu gitu ya. Ya, mantap. Ya, benar Kak Faiz, mantap. Thank you. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, bedanya kalau di waterfall tadi gitu ya, ketika dikasih project kayak tadi gitu ya, project e-commerce application tadi, maka yang dikumpulkan sama metode waterfall ini adalah semua requirement di depan, sistem desain, jadi empat-empatnya ini gimana cantik flow-nya, mock-up-nya gitu ya, wireframe-nya gitu ya, itu didesain sampai jadi gitu ya. Kasih via PIN dulu. Oh, coba ya pakai yang SMS dulu gitu ya. SMS lebih gampang, betul. SMS lebih semua orang hampir punya gitu ya. Nomornya ya khususnya ya. Jadi sekarang mobile phone udah semua orang punya gitu ya, yang menggunakan
smartphone itu udah dipastikan bisa SMS pastinya gitu ya. Oke, yang kedua bisa SMS, yang ketiga bisa WhatsApp. Oh ternyata ditemukan ketika dalam mendevelop ini gitu ya, ditemukan bahwa fingerprint ini ternyata belum semua HP itu bisa fingerprint detection gitu ya. Ternyata kalau di HP yang software atau OS yang lama gitu ya, itu nggak bisa, fingerprint itu belum ada fitur itu di HP gitu ya. Kalaupun ada harus aplikasi luaran gitu. Nah itu belum tentu bisa gitu ya. Nah jadi kalau di Agile itu udah kalau ada perubahan atau requirement seperti itu tuh udah bisa, ya udah kita berarti nggak usah kembangin yang ini, kita coba prioritaskan yang lain kayak gitu. Nah jadi dibagi dalam cycle-cycle atau sprint-sprint tertentu gitu periodenya, jadi dipecah-pecah gitu. Nah, untuk waterfall sendiri ya, untuk waterfall sendiri itu sebenarnya tepat banget kalau metode itu tuh diterapkan, diimplementasikan di beberapa project ya. Contohnya di konstruksi gitu ya. Untuk konstruksi ini tentunya perencanaan harus matang gitu ya. Nggak bisa kalau contohnya pembangunan tol itu ya, nggak bisa kalau kita bangun belum ada end to end-nya, dari A ke B belum connect tapi udah kita bangun duluan yang A-nya gitu. Nanti jangan-jangan beloknya beda gitu. Jangan-jangan nanti nggak nyatu jembatannya gitu, malah malah saling bersimpangan gitu. Nah, itu tepat banget waterfall methodology itu tuh untuk project-project yang jangka panjang. Kalau di telecommunication, misalkan di telekomunikasi ya, itu kabel laut ya, kabel laut itu lama bisa berbulan-bulan untuk pengembangannya gitu ya. Naruh kabel di dalam laut itu nggak mudah gitu, harus ada paham gitu, harus ada kapal yang antar kabelnya, gulungan kabelnya pun nggak kecil gitu ya. Nah itu proyeknya bisa makan waktu. Nah ini untuk manufaktur sama factory juga pekerjaannya itu lebih ke operasional ya. Udah ada desainnya, udah tinggal dieksekusinya gitu ya. Nah jadi untuk waterfall methodology ini lebih tepat kalau dipakai untuk yang well defined requirement ya. Jadi requirement udah jelas bahwa dia pengen dari A ke B gitu ya. Udah jelas pengennya A ke B gitu ya. Terus biasanya itu gede ya, proyeknya itu biasanya gede gitu ya. Dan memang nggak bisa dikecil perkecil gitu ya. Memang itu pekerjaan itu sebesar itu memang gitu. Dan dia itu biasanya long term gitu ya. Kayak yang teman-teman lihat di gambar ini udah diimplement jadi kayak gitu, ya udah ntar sektor saya pakai itu gitu ya. Nah, cuma nanti akan ada yang menarik di ini manufaktur ya. Aku jelaskan. Nah, ini untuk agile metodologi itu lebih tepat diterapkan di mana? Lebih tepat diterapkan di mobile apps gitu ya, untuk development, website development gitu ya, IT dan product innovation. Nah, ini ada ini ya, ada IT and product innovation ini. Nah, jadi kalau teman-teman tahu mobil Tesla gitu ya, itu sebenarnya perusahaan transportasi atau perusahaan IT? Coba. Mobil Tesla itu perusahaan IT atau perusahaan transportasi? Nah, jadi makin makin ke sini teknologi-teknologi IT itu udah makin ngeblur teman-teman ya. Itu bisa diterapkan di mana aja ya, hampir seluruh aspek gitu kan, bener IT. Transportasi berarti IT, bener. Jadi Tesla ini perusahaan IT sebenarnya, tapi dia biasa manufaktur. Nah, yang kayak gini nih, nah ini bisa di agile metodologi. Kalau contoh dekat dengan kitanya, kita silakan jauh ya di Amerika. Contoh dekat dengan kitanya tuh di Toyota ya. Jadi Toyota itu punya TPS namanya, Toyota Production System. Nah, itu lebih ke bahas softwarenya si Toyota itu untuk sistem produksi mereka. Nah, itu bisa pakai agile. Tapi manufakturnya bikin si mobilnya sendiri. Nah, itu baiknya pakai yang tadi ya, untuk operation atau untuk menggunakan waterfall metodologi gitu. Nah, untuk peternakan itu bisa itu tapi di bagian IT product innovation-nya di sini ya, peternakan sama perikanan tadi ya, itu bisa di bagian IT-nya gitu ya. Tapi bukan di tanamannya ya. Mungkin nggak bisa dipakai agile gitu ya, karena harus sabar ya nunggu tanamannya gitu ya. It works untuk uncertain requirement. Jadi kalau requirement ternyata nggak pasti nih, ternyata user sekarang pengennya ada verifikasi login pakai fingerprint. Nah, berikutnya udah nggak pengen lagi. Nah, terus apakah harus kita kembangkan gitu ya, atau kita iteratif aja, oh jangan pakai fingerprint dulu, cukup dengan SMS aja gitu ya. Nah, biasanya ini tuh shorter cycle ya. Jadi kadang tuh periodenya itu untuk mulai project baru lagi tuh cepat banget gitu ya. Nah, ini kenapa disebut agile.
Oke, advantage dan importance. Kira-kira ya advantage dan importance-nya ini kira-kira apa aja sih untuk menggunakan agile dibanding dengan waterfall ini gitu ya? Kenapa harus pakai agile metodologi gitu ya? Tadi di samping tadi company atau product type-nya itu em, memang udah ada spesifik produk yang harus pakai agile metodologi ini, ada juga yang produk atau service yang pakai yang waterfall metodologi. Nah, sebenarnya apa sih keuntungan pakai agile metodologi ini gitu ya? Dan seberapa penting gitu ya? Jadi ada 4. Yang pertama untuk visibility, kedua adaptability, ketiga business value, dan keempat risk-nya. Nah ini kalau pakai agile tuh ada keempat kelebihan ini ya. Oke, yang pertama visibility ya. Teman-teman bayangin teman-teman sebagai stakeholders atau teman-teman sebagai top level, senior level gitu ya, manajemen di uh, perusahaan gitu ya. Nah, jadi untuk memonitoring project progress gitu ya, hasilnya dari awal ke akhir itu menggunakan agile method itu akan lebih kelihatan. Kenapa? Karena tadi ya, kalau teman-teman bikin aplikasi tadi gitu ya, ada 4 pekerjaan tadi ya, 4 fitur login gitu ya, itu bisa di-deliver satu-satu kalau di agile method yang bisa yang tadi yang menggunakan PIN dulu, bisa yang menggunakan SMS gitu. Nah, lebih kelihatan gitu. Jadi eh, bulan ini yang PIN dulu, bulan depan yang SMS dulu gitu, bulan berikutnya yang lain-lain gitu. Itu lebih kelihatan. Tapi kalau tadi yang waterfall method, nah itu benar-benar di research dulu empat-empatnya gitu ya. Empat-empatnya di develop gitu ya, nanti akan di develop seperti itu karena requirement awalnya itu ya udah well defined gitu ya bahwa butuh 4 itu. Ternyata setelah diiterasikan gitu ya, setelah di launching ke customer, belum tentu customer butuh empat-empatnya kayak gitu kan untuk verifikasi atau aja. Nah, itu lebih nggak kelihatan visibility-nya gitu ya. Visibility lebih lebih kelihatan yang agile karena tadi ya cycle-nya lebih lebih singkat. Jadi oh hasilnya ini gitu. Kayak gitu. Berikutnya adaptability dari waktu ke waktu gitu ya. Uh, project itu rentan sama perubahan gitu ya. Tadi ya ternyata projectnya misalkan ada kendala atau ternyata requirement-nya udah beda gitu ya. Nah, ini untuk agile itu lebih adaptable ya berbanding waktu karena tadi ya si requirement-nya itu kalau di waterfall model itu di depan ya. Jadi collect requirement di depan, ketika ada perubahan di tengah-tengah requirement-nya, nah itu udah sulit gitu karena scope, budget sama time-nya udah well defined gitu ya di sana. Nah, ketika ada perubahan tadi, ya udah nggak bisa ditarik lagi gitu. Biasanya udah kalau di perusahaan-perusahaan itu ada yang kerja sama vendor gitu untuk development-nya atau uh, ya pengembangan produk atau servisnya. Nah, itu biasanya udah susah di cancel karena udah scope-nya udah segitu dan budgetnya udah ditentuin, udah di DP gitu, udah dibayar ke vendornya biasanya gitu sulitnya. Itu perbedaannya. Nah, ini juga advantage-nya ya business value. Nah, ini aku mau terangin tadi ya minimum viable product ya. Jadi yang tadi login tadi gitu ya, minimal si user itu bisa verifikasi lah gitu. Nah, itu namanya minimum viable product. Nah, secara business value ya, ketika si user itu udah bisa verifikasi satu aja, menggunakan satu metode aja, metode PIN misalkan ya, ternyata itu aplikasi udah bisa di launching gitu. Nah, jadi yang penting user punya verifikasi aja gitu kan ya. Udah bisa di launching, udah bisa dapat revenue dulu nih, udah bisa kalau misalkan dia ternyata e-commerce ya tadi ya contohnya itu ternyata udah bisa bikin user itu mau berjualan di situ karena udah ada metode verifikasinya walaupun satu gitu ya. Nah, itu namanya minimum viable product. Jadi si usernya itu bisa pakai um, aplikasi e-commerce tersebut dan dia udah merasa safe karena dia pengennya itu ada minimum ada verifikasinya gitu. Nah, kalau di agile itu bisa di launching satu doang. Tapi kalau tadi di um, waterfall itu mungkin agak lama baru bisa di deliver di akhir nanti empatnya langsung gitu. Nah, gitu. Nah, ini bedanya ya. Bukan minimum viable product itu minimal standar atau value dari produk itu yang bisa sampai digunakan sama user. Kalau bannya doang kan nggak bisa dipakai untuk mengendarai mobil gitu ya. Atau pengennya mobil ternyata dikasih sepeda dulu gitu. Nah itu nggak minimum viable product. Tapi kalau misalkan mobil, oh ternyata mobilnya ya udah yang penting ada tempat supirnya gitu ya. Belakangnya lost bak dulu gitu ya. Oh, ntar nanti udah jadi ditutup ada bagian penumpangnya. Oh ntar udah ketutup semua nih. Oh tapi modelnya beda. Oh ya udah nanti
baru hasil akhirnya dibuat mobil secara keseluruhan gitu. Nah ini namanya minimum viable product. Yang penting usernya bisa pakai produk itu seminim mungkin gitu ya. Business value-nya gitu ya. Nanti bisa jadi revenue gitu. Nanti lainnya ke sana. Risk ya, udah clear ya tadi ya kalau ada perubahan tadi di scope-nya gitu ya. Itu bisa langsung turnover gitu ya, bisa langsung putar balik gitu ya. Kalau biasa kan kalau bigger project itu bigger risk ya. Itu harus di register periodik gitu ya, ada sistematis. Nah, kalau di Agile nih nanti akan kelihatan nih dia ternyata kalau kita kembangin ini lebih lanjut itu nggak laku juga nih, nggak ada yang pakai nih di aplikasi kita untuk verifikasi yang tadi. Ya udah kalau gitu kita coba advance 10 advancement kah si verifikasi tadi atau perlu ya udah kita disable aja gitu karena nggak ada yang pakai juga gitu. Itu bisa kita manage gitu ya di tengah-tengah gitu ya. Oke, nah Agile metodologis ya. Ini sebenarnya mau bahas Scrum-nya gitu ya nanti ya, teman-teman. Jadi ada beberapa metodologi gitu ya. Tadi ya, kalau project-nya mah udah well defined ya, maksudnya ada project itu ada rencana untuk bikin produk atau service gitu ya. Terus beginning sama end-nya itu udah ditentukan, terus unik gitu ya. Nah, tinggal metodologinya nih mau pakai metodologi apa untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah ini tadi ya waterfall itu tadi ya kenapa dibilang waterfall karena dia berurutan dari atas ke bawah gitu ya, requirements, design, implementation, testing gitu ya. Tapi kalau agile itu dalam waktu singkat gitu ya, itu requirement tadi diperpadat gitu ya, tapi scope work-nya dikecilkan gitu ya, sampai product to launch, nanti akan nyambung lagi nih, launch, baru requirement baru gitu ya, kayak gitu. Nah ini di agile gitu ya. Di Scrum pun sama, ini kita disebutnya di daily Scrum ya, di daily Scrum itu kita coba buat produk kayak gitu gitu ya. Nah, ini ada juga metodologi Kanban, ini tiga-tiganya agile metodologi ya. Cuma kalau Kanban itu lebih ke board-nya gitu ya. Untuk framework-nya seperti ini ya, untuk waterfall versus agile metodologis yang lainnya gitu ya. Untuk define role-nya, biasanya di waterfall itu project management, project manager, agile project manager, di Kanban nggak spesifik gitu ya, karena itu pokoknya itu bisa di otak-atik aja ininya board-nya. Untuk time frame-nya, kalau di waterfall sama agile dan kanban itu nggak ada standar time frame-nya. Jadi kapan pekerjaan itu harus dikerjakan, berapa lama maksimal itu nggak ada. Tapi kalau di sekarang itu ada. Advantage-nya seperti yang teman-teman lihat dan udah aku jelasin tadi gitu ya. Kenapa kok bahas yang Scrum? Karena lebih komplit ya. Tadi udah di-define gitu ya time frame-nya, kerjanya harus berapa sampai berapa lama gitu ya. Biasanya kalau udah large project itu akan di-breakdown ke smaller project gitu ya. Oke, ini coba kita pelajari Scrum ya sebagai agile metodologi. Nah ini teman-teman ya, kalau mau sertifikasi ini ada ya di scrum.org gitu ya, untuk Scrum Official Professional Certification gitu ya. Jadi kalau mau dapat ilmu dari Scrum-nya itu bisa langsung ke scrum.org, daftar di sana. Kalau di Scrum Indonesia ada juga trainingnya gitu ya, kalau nggak salah itu 3 atau 4 hari gitu ya training. Nanti akan join ke community Scrum-nya juga teman-teman gitu ya di Scrum tersebut gitu ya. Nah ini Scrum framework-nya gitu ya. Kenapa kok tadi larger project biaya kursus? Ya ini kursus bener. Jadi ini tuh kursus ya di Scrum.org ini berbayar ya. Dan sertifikasinya itu berlaku 2 tahun ya. Kalau untuk harganya nanti langsung cek aja ya, karena ada tiap Scrum role itu ada sertifikasinya masing-masing. Jadi di role di Scrum itu ada 3 ya. Nanti akan aku jelasin. Itu ada sertifikasinya masing-masing dan beda jalurnya gitu. Fokusnya beda. Nanti akan aku jelasin. Ini Scrum Framework. Jadi product backlog itu ini teman-teman. Product backlog tuh kumpulan dari requirement gitu ya, fitur atau function dari suatu produk. Kita biar gampang bayanginnya aplikasi gitu ya. Gimana biar aplikasi itu punya fitur verifikasi tadi ya contohnya. Nah itu sebenarnya masih banyak lagi di luar verifikasi itu. Bisa jadi kalau di e-commerce itu bisa jadi fitur chat sama penjual, fitur komplain sama penjual, fitur support dari customer ke dari penjual ke pembeli itu kayak gimana interaksinya sama si e-commerce-nya gitu ya.
tadi informatika mungkin ya, fitur untuk gimana biar si user itu bisa ketika masuk aplikasi tuh bisa tahu, oh aku udah habis berapa, oh selama ini tuh aku udah pakai berapa banyak gitu ya, apa sih yang udah manfaatnya aplikasi ini buat aku. Nah em, itu gimana fitur atau fungsi dari dashboardnya di dalam aplikasi itu bisa nampil ke si user. Nah itu ada juga di product backlog. Jadi, nah masalahnya adalah tentunya tadi ya scope harus di kata si Mas Faiz ya, kata perlu prioritinya gitu ya, untuk mengimbangi fitur yang mana sih yang harus di develop gitu ya. Mm-mm. Oke, ada izin nanya dari Vina ya. Kalau misalkan udah kerja di suatu perusahaan dan ingin sertifikasi, apakah kalian fasilitasi? Ini mohon maaf, detailnya enggak ya, tapi teman-teman bisa visit ke scrum.org-nya gitu ya teman-teman ya, bisa secara mandiri ke sana gitu ya, atau dari minta ke perusahaan kalau teman-teman udah kerja, ternyata perusahaannya ini memang mengadopsi Scrum gitu ya. Jadi jangan ini juga ya teman-teman, perusahaan ini ternyata nggak cocok untuk metodologi agile tadi karena perusahaannya fokusnya beda gitu ya. Cocoknya perusahaan ini waterfall atau produknya cocoknya waterfall. Eh, dan nggak ada arahan atau transformasi dari perusahaan ke arah digital atau IT produk. Nah, itu baiknya teman-teman nggak usah ngambil Scrum dulu, mending fokus ke yang lain gitu ya. Atau ternyata udah ada tanda-tanda nih bahwa perusahaan ini akan transformasi, akan menghasilkan produk digital. Nah, teman-teman mulai ambil nih Scrum eh, sertifikasinya, ajuin ke human capitalnya gitu ya teman-teman ya, ajuin ke HR-nya gitu ya, bahwa aku butuh nih untuk training ini, nah gitu. Nggak apa-apa, aku jawab aja. Nah, ini jadi ada di Scrum ini tadi ya produk backlog itu banyak gitu ya, banyak yang harus dilakukan, diprioritaskan gitu ya. Nah, ini disebutnya bagaimana untuk memprioritaskannya, mana yang harus dikerjakan. Ini dari si product owner nanti akan kasih ke tim developer. Ini loh, aku pengennya kalian ngerjain yang verifikasi fitur dulu. Oke, verifikasi fitur. Nah, ini mulai developernya mulai sprint planning ya, mulai planning. Dibuat dari product backlog, terus diskusi di sprint planning mana aja yang mau dikerjakan duluan, baru masuk ke sprint backlog. Nah, sprint backlog ini adalah list dari pekerjaan yang memang harus dikerjakan. Kalau tadi backlog gitu ya, tumpukan requirements gitu ya. Nah, sprint backlog ini harus dikerjakan. Nah, mana dulu nih? Oh, ternyata login via PIN yang duluan. Nah, itu dimasukin sprint backlog, dikerjakan di daily scrum gitu ya. Teman-teman uh, sorry bukan di daily scrum, diskusikan di daily scrum gitu ya, checkpoint gitu ya. Nanti setelah daily scrum 15 menit sehari gitu ya, itu uh, mengerjakannya di luar daily scrum ini. Jadi daily scrum ini untuk update aja itu, di dalamnya ada product owner kalau diperlukan, ada scrum master, ada uh, tadi developer gitu. Nah, ini orang-orang yang hadir tiap hari. Oke. Ya, um, ya ini goalnya dari proses ini adalah dari backlognya, sprint planning ada waktunya ya teman-teman. Jadi maksimal 8 jam untuk sprint yang dilakukan selama 1 bulan. Jadi sprintnya itu maksimal 1 bulan gitu ya. Oh, nggak ada tulisannya di sini. Oke, tapi sprint itu maksimal 1 bulan, 4 minggu gitu ya. Atau bisa lebih cepat kalau misalkan sprint backlognya sedikit gitu ya. Bisa 1 minggu. Biasanya hitungannya minggu ya. 1 minggu atau sampai 4 minggu gitu ya. Nah, itu didiskusikan di sprint planning gitu ya, bisa selesai dalam beberapa kali sprint gitu. Oke, ternyata 1 kali sprint cukup untuk 4 fitur tadi, 1 fitur 1 minggu gitu ya. Nah, itu di develop, didiskusikan di daily scrum dan jadi product increment. Jadi hasil dari satu sprint itu produk increment menghasilkan apa gitu. Increment itu ini ya apa, hasil ya, hasil tambahan yang baru gitu ya, itu increment gitu, kira-kira bahasanya gitu bahasanya. Jadi produk yang baru ini belum ada sebelumnya, ini namanya increment gitu. Value-nya itu namanya increment. Nah itu jadi increment-nya gitu ya. Nah ini nanti increment hasil sprint tadi itu akan didiskusikan di sprint review. Sprint review ini maksimal 4 jam gitu ya. Uh,
Jadi kalau misalkan udah ada satu fitur nih, diskusikan, ini udah jadi nih, bisa kita launching nggak? Oh, launching. Oke, akhirnya di launching lah itu setelah sprint review di launching produknya. Nah, nanti akan ada retrospektif, ini maksimal 3 jam gitu ya. Jadi si tim ini akan mendiskusikan apa sih yang udah bagus di sprint sebelumnya, apa yang harus dipertahankan, apa yang bisa kita improve. Nah, itu di kira-kira 3 poin itu di sprint retrospektif ya. Nah, Scrum Framework ini gitu ya harus ada yang kontrol dong, nggak bisa ini berjalan gitu aja gitu ya. Satu orang aja misalkan yang di developer gitu ya udah ngerjain developmentnya, tapi harus mikirin framework ini. Nah, itu fungsinya Scrum Master di sini gitu ya. Jadi Scrum Master itu harus menginfluence orang-orang yang dalam perusahaan gitu ya. Kalau teman-teman nanti mau ngambil Scrum Master gitu ya, orang-orang dalam perusahaan untuk menggunakan framework ini gitu ya. Jadi ada aturannya tadi product backlog, sprint planning, sprint backlog gitu. Jadi nggak bisa asal masukin scope gitu ya ke dalam project yang udah direncanakan atau sprint yang udah direncanakan gitu ya. Jadi nggak ada yang boleh masukin itu nggak boleh gitu. Nah, itu namanya Scrum Master. Nah, fungsinya juga Scrum Master itu untuk nanti tahu ya durasinya. Jadi nggak boleh durasi ini nggak boleh lebih banyak dari yang ada di sini gitu ya. Gitu. Nah, ini 3 role tadi aku ceritakan. Pokoknya ada 3 ya, product owner, Scrum Master, sama Scrum Team atau Development Team gitu ya. Oke, tugasnya untuk product owner ini build the product right. Jadi, build the right product gitu ya. Build the right product maksudnya gimana? Gimana caranya produk ini tuh benar gitu ya. Produk ini itu memang yang diinginkan sama customer. Nah, itu kerjanya si product owner gitu ya. Jadi dia akan melakukan research, roadmap, tadi life cycle gitu ya. Nah, ini bukan project manager, bukan teman-teman. Jadi beda. Kalau project manager itu kan ya, dia bertanggung jawab selama project itu ada gitu ya. Tadi kan project udah ada definisinya, udah dari awal sampai akhir gitu ya. Dari awal sampai akhir udah ada beginning dengan end-nya gitu ya. Nah, itu ya udah dia bertanggung jawab sampai situ aja. Nanti setelah project itu bukan tanggung jawabnya si project manager kan gitu, bedanya di situ. Nah, product owner ini gitu ya, tanggung jawabnya sampai roadmap gitu ya. Jadi secara garis besar e-commerce-nya ini mau jadi apa sih ke depannya gitu ya. Oh, mau jadi e-commerce nomor 1 di Indonesia. Oh, mau jadi e-commerce yang cuma jual barang ori. Oh, mau jadi e-commerce yang penggunaannya lebih untuk ke wanita atau rumah tangga gitu. Nah, kayak gitu. Nah, tanggung jawab roadmap-nya itu ada di product owner. Jadi beda nih teman-teman definisinya tadi what is a project. Project itu sama roadmap itu beda gitu ya. Roadmap itu jangka panjang banget gitu ya. Kalau project itu spesifik ke suatu uh, pekerjaan tertentu gitu ya, menghasilkan satu produk gitu. Nah, tapi kalau udah ngomongin produk digital itu teman-teman ya, itu nggak ada life cycle-nya itu panjang banget selama produk itu masih live gitu ya. Itu masih akan terus di-develop. Nah, itu bedanya. Product owner tuh ngurusin sampai produk ini mau jadi apa visinya ke depannya. Nah, karena si product owner ini udah mikirin banyak gitu ya, end to end gitu ya, produk ini dari mau jadi visinya mau jadi apa, fitur-fiturnya apa aja yang harus ada di situ. Nah, harus ada yang manage timnya gitu, harus ada yang manage cara kerjanya. Nah, itulah Scrum Master gitu ya. Di mana Scrum Master itu akan menginfluence tim untuk bekerja dalam metode Scrum, metode Agile gitu ya. Nah, ini akan fokus ke people sama prosesnya gitu. Kalau di project management kan, project manager itu kalau di project manager ya itu ngurusin semuanya, yang ngurusin scope-nya, ngurusin people-nya, ngurusin budgetnya. Wah, puyeng banget itu satu orang doang. Nah, kalau di Agile ini dibagi biar load-nya itu share gitu ya. Nah, tugasnya berikutnya, role berikutnya adalah Scrum Team atau Development Team gitu ya. Nah, tugasnya build the product right gitu ya. Jadi si produknya ini tuh dikatakan benar, itu produknya harus kayak gimana sih secara fungsionalitinya gitu ya. Jadi verifikasi login tadi gitu ya, itu harus bisa login kalau dengan menggunakan PIN. Nah, PIN-nya ini harus benar, yang memang yang diinput sama user tersebut sebelumnya gitu ya. Pas input pertama, nanti pas dia input lagi, nah itu harus sudah bisa terbaca. Nah, itu tugasnya tim development
tim gitu ya untuk delivering sprint item untuk selesai gitu. Jadi product increment ini harus di deliver sama tim development team ini gitu. Quality-nya itu ada di tim development ini gitu. Jadi gitu ya. Oke, cukup clear kah? Oke. Nah ini yang harus dipertimbangkan ya teman-teman. Jadi sekalian aku jawab ya. Apakah untuk agile method aja atau bisa waterfall method? Sebenarnya gini, tadi project-nya ya. Kita lihat di company atau product type-nya, project type-nya gitu ya. Tipe company-nya itu tipenya apa sih? Fokusnya dia sama product innovation gitu ya. Bukan factory ya, bukan memproduksi mobilnya doang, bukan produksi makanannya doang gitu, manufaktur ya, bukan factory itu, bukan gitu ya. Kalau bukan, berarti mungkin akan butuh agile metodologi ini gitu ya dibanding sama waterfall. Kalau iya, sorry, yang bukan factory ini mungkin akan butuh agile metodologi. Nah, itu bisa diusulkan gitu ya. Dan produknya itu biasanya related sama digital, software, arti produk gitu ya. Itu akan butuh agile metodologi ini. Jadi dilihat dulu nih barangnya, jobnya yang mau kita kerjakan tuh apa gitu ya. Kita dapat kerjaan di suatu perusahaan ya. Kita tuh megang apa sih? Apakah kita di bagian business development, atau di project manager, atau di product management gitu ya. Nah, itu biasanya tempat-tempat yang memang cocok untuk mengimplementasikan agile metodologi ini gitu ya. Biasanya berangkatnya dari situ. Terus biasanya si perusahaannya itu atau produknya itu high demand ya dan high competition di marketnya gitu ya. Jadi customer-nya itu pengen pokoknya setiap setahun sekali produk Apple ini harus keluar gitu ya. Apple 14 sekarang tahun ini Apple 15, Apple 16. Nah, kayak gitu, itu kalau nggak pakai agile metodologi, wah itu udah ketinggalan banget gitu ya. Jadi misalkan kameranya tadinya 2 jadi 3, 3 jadi 4, nah gitu. Nah itu harus cukup agile gitu ya, dari planningnya gitu, dari requirement-nya, quality requirement-nya, sampai nanti di produksinya gitu ya. Gitu. Yang kayak gitu biasanya pakai agile metodologi gitu ya. Terus ini teman-teman harus lihat juga ya, apakah high level teman-teman itu mendukung metodologi ini gitu ya, agile metodologi atau Scrum-nya tadi ya. Karena Scrum ini harus spesifik teman-teman tadi ya, ada time frame, ada waktu yang memang harus dialokasikan untuk kegiatan atau Scrum event tersebut gitu ya. Memang untuk review-nya itu sprint planning-nya itu 8 jam, untuk review-nya 4 jam, untuk retrospektifnya 3 jam gitu ya. Itu bisa lebih cepat kalau misalkan cycle sprint-nya itu ternyata 1 minggu, 2 minggu, nah maksimal 4 minggu gitu. Nah lihat ada atasan mendukung nggak gitu, gitu. Kalau nggak mungkin bisa diperkenalkan gitu ya teman-teman, mungkin bisa mulai dari sini gitu. Jadi kalau udah ternyata memang company produknya atau scope-nya project itu memang sesuai sama kalau untuk dipakai agile method, terus memang produknya itu high demand, competition, perlu banyak inovasi gitu ya, produk variannya. Nah, ini teman-teman PR-nya berarti tinggal di sponsorship dari high level. Minta ke atasan, ini kayaknya kita butuh ini, pertimbangannya ini, caranya begini gitu. Gitu. Mulai dari training dulu juga bisa. Nah, teman-teman tepat banget di sini bisa bisa dapat insight kayak gini. Nah, ini udah dapat gambaran teman-teman untuk implementasinya gitu. Oke. Ini materi terakhirnya gitu ya. Ini how to deal with the project uncertainty gitu, apa aja sih yang harus dipertimbangkan ya teman-teman ya. Untuk kalau project itu ternyata requirement-nya nggak pasti nih Kak. Ini kadang butuh, kadang enggak gitu ya. Ya, sebagai project manager gitu atau nanti product management gitu ya. Product manager gitu ya. Teman-teman harus ingat untuk 3 hal ini ya, direct, monitor, evaluate gitu ya. Gimana teman-teman itu mendirect, making plan gitu ya, di-share ke si member gitu ya, atau staff teman-teman gitu ya nantinya, atau rekan kerja gitu ya, gimana cara making plan-nya, terus bagaimana memonitor, mengontrol progresnya, ternyata progresnya ini udah sejalan, ternyata progresnya belum, gimana cara monitor itu benar-benar sedang dilakukan gitu ya.
gimana untuk evaluasinya gitu ya, hasil hasil akhirnya tuh udah sesuai atau belum, on track apa enggak sama tujuan awalnya dari suatu project gitu ya. Nah, ini tiga hal ini. Gampang ya kita direct, monitor, evaluate. Gitu. Nah ini untuk directing the plan-nya tadi benar kata Kak Faiz ya, benar. Dimulai dari research dulu teman-teman ya. Harus tahu nih pekerjaan yang dikasih ke teman-teman ini apaan sih gitu ya. Apakah bisa pakai agile metodologi, apakah harus pakai waterfall metodologi. Nah, ini teman-teman harus punya sense untuk itu ya. Oh, ini kayaknya cocoknya pakai agile, oh ini cocoknya pakai waterfall. Ya udah lanjut gitu, pakai itu. Nah, ini skill setnya apa aja yang dibutuhkan untuk melakukan itu ya, melakukan pekerjaan tersebut. Nah, teman-teman, oh ternyata ini bikin aplikasi nih, punya nggak nih perusahaan untuk bikin aplikasi ini gitu. Jangan anak magang disuruh kerjain aplikasi gitu ya. Ntar anak magangnya pergi, aplikasinya nggak ada yang kembali lagi gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Oh, ternyata memang kalau memang goal perusahaan yang bikin aplikasi, yaitu coba cari uh, staff atau unit yang memang bisa bertanggung jawab untuk aplikasi itu bisa sampai operation gitu, beroperasi gitu ya. Nah, yang berikutnya itu collect requirement ya, teman-teman cari requirement-nya dari stakeholder atau dari customer, yang bisa dari interview, bisa dari survei, bisa dari group discussion. Nah, itu gunakan segala macam cara ya, banyak metode itu ya kalau untuk metode ngambil requirements-nya gitu ya. Terus berikutnya define project goal-nya. Jadi project itu ya harus spesifik gitu ya. Mau bikin apa, bikin waktunya kapan, terus uniqueness-nya itu apa gitu. Jadi project goal-nya itu harus jelas gitu ya. Bisa terukur dan bisa di-achieve gitu ya, bisa tercapai gitu ya. Jadi pembangunan tol misalkan, pembangunan tol dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, itu project goal-nya. Ternyata ditargetkan untuk selesai di dalam waktu 1 bulan. Nah, itu kan mustahil gitu ya. Nah, ini harus tahu project goal-nya. Oh, dari Jakarta Bandung gitu ya. Oh, harus jelas nih output-nya, berarti bikin tol gitu dari Jakarta ke Bandung gitu kan ya. Timeline-nya ya kan harus jelas juga karena ini Jakarta Bandung jaraknya 90 kiloan gitu ya. Nah, ini gimana caranya biar bisa tercapai. Nah, itu disebut nanti project goal. Nah, kalau di waterfall itu benar-benar di research ya. Oh, sampai sana ternyata gitu. Nah, itu benar-benar dibuat timeline-nya gitu ya, mempertimbangkan segala macamnya, makanya lama di awalnya gitu. Tapi kalau kita ngomongin aplikasi gitu ya, project goal-nya itu berupa sprint ya, tadi sprint backlog gitu ya. Ya udah bikin fitur verifikasi gitu ya. Dalam waktu 1 minggu satu verifikasi, metode verifikasi gitu. Jadi itu di situ unik kan, verifikasi PIN, SMS, WhatsApp atau fingerprint. Nah, itu unik kan masing-masing dari project goal-nya gitu. Baru execute plan-nya ya, siapin dokumentasinya gitu ya. Karena gini teman-teman, agile metodologi ini bukan berarti silver bullet ya, bukan berarti peluru perak gitu ya, yang bisa buat solusi buat semuanya. Itu nggak ada yang kayak gitu teman-teman ya. Jadi itulah kenapa adanya PM Plus ini ya gitu ya, agile methodology to adapt to change gitu ya, karena memang nggak, untuk menghadapi ketidakpastian harus ada metode-metode yang memang tepat untuk situasi tertentu gitu ya. Ternyata produknya ini ya jangan pakai yang agile, ternyata produknya itu ya jangan pakai yang waterfall gitu ya. Gitu. Nah, ini untuk agile metodologi itu yang nggak pasti itu, yang nggak terlalu ditekankan itu bagian dokumentasinya teman-teman. Nah, jadi di agile metodologi itu karena saking cepatnya 1 minggu harus udah kelar gitu. Nah, itu belum tentu dokumentasi si bagaimana cara menggunakan fitur verifikasi menggunakan PIN itu ada gitu. Bagaimana nanti kalau si customer kebingungan nih pakai fingerprint, aku nggak bisa fingerprintnya, sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu. Makanya nanti ada support page, ada chatbot misalkan. Nah, dokumentasinya itu biasanya nggak termasuk dalam project gitu ya. Dokumentasinya itu biasanya ditempatkan di operation gitu ya. Jadi udah jadi, nah ini nanti akan di build, akan di testing gitu ya. Nanti beda lagi lah pokoknya sama sama yang dikerjakan sama agile team-nya gitu ya. Beda scope biasanya gitu.
Nah, ini tugas Scrum Master juga ya nanti ya. Gimana biar bisa project ini tuh biar nggak cuma asal jadi gitu ya, tapi ada juga dokumentasinya gitu ya. Nah, ini Scrum Master bisa bisa mungkin bisa mempermudah dengan menggunakan tools seperti itu ya nanti. Oke, ini managing project kayak di agile environment gitu. Kalau tadi ya aku terangin bahwa hasil akhir dari Scrum itu adalah increment ya, bisa scope ya, scope service scope, bahwa si fiturnya itu harus bisa ngapain sih gitu ya. Atau fungsinya itu harus bisa verifikasi. Nah, itu namanya increment ya. Nah, increment ini gimana cara alignment-nya sama lingkungan kerja gitu ya, di nanti teman-teman ya kalau bekerja atau saat ini sedang kerja, gimana cara mengalign sama KPI. Nah, kalau di Agile itu biasanya kita pakai objektif key result KPI. Kalau di Telkom itu hybrid ya. Telkom sekarang tuh ada pakai balance scorecard gitu ya. Kalau nyebutnya SKI NKI ya. Kontrak ya, kontrak kerja gitu ya, KPI gitu ya. Itu pakai KPI. Nah, kalau yang di Agile ini biasanya pakai objektif dan key result. Nah, Telkom ini lagi transisi ya gitu ya, dari yang tadi yang pakai objek balance scorecard ke objektif key result. Nah, aku nggak akan bahas ke sana karena itu luas banget. Tapi yang akan aku bahas adalah objektif dan key result ini. Jadi objektif ini adalah goal akhirnya teman-teman, project goal-nya gitu ya. Apa yang sudah dicapai dari suatu project ini. Key result ini bagian-bagian kecil dari untuk mencapai objektif itu. Objektifnya misalkan secara kualitatif ya, objektif itu biasanya user membutuhkan fitur verifikasi. Nah, key result-nya key result-nya adalah user bisa menggunakan verifikasi menggunakan PIN. Key result 2, user bisa memverifikasi menggunakan SMS. Key result 3 bisa verifikasi menggunakan WhatsApp. Nah, itu key result-nya gitu. Jadi, setiap kali ada sprint atau agile team ini gitu ya, ini harus sudah jelas nih key result-nya si agile team ini harus menghasilkan increment apa gitu ya. Itu relate ke objektif apa dari suatu perusahaan tersebut gitu ya. Kayak gitu kira-kira. Dan ini possible ya untuk bekerja dalam multiple teams dalam sebuah project. Jadi tadi kenapa kok ini disebut agile metodologi? Karena tadi ya verifikasinya itu sebenarnya nggak harus satu-satu gitu mengembangkannya gitu ya. Bisa jadi yang PIN, SMS dan WhatsApp dikembangkan secara bersama-sama ini berbarengan. Yang penting kan unik ya projectnya ya. Nah di situ yang penting unik. Okay. Make sure the output, timeline, and uniqueness to be achieved and measurable tercapai gitu dalam waktu 1 bulan maksimal ya. Kalau ternyata nggak bisa, mungkin itu bukan mungkin itu harus di breakdown dulu ya. Jadi hal yang lebih kecil, atau kalau nggak bisa di breakdown ternyata memang nggak bisa pakai metode ini gitu. Ternyata pakai metodenya yang waterfall aja gitu kayak gitu teman-teman. Oke, monitoring the process. Pastikan teman-teman punya framework yang tepat ya. Jadi Scrum, lagi-lagi Scrum itu bukan silver bullet ya, bukan solusi ultimate gitu ya. Bisa jadi Kanban ini lebih sesuai gitu karena lebih ringkas gitu ya. Bisa jadi dan nggak membutuhkan role tertentu untuk bisa mengerjakan itu gitu ya. Nah, itu pastikan teman-teman pilih framework yang memang sesuai gitu sama kerja teman-teman. Kecuali teman-teman di tim transformasi ya, yang memang harus berubah suatu pola kerja. Nah, itu mungkin teman-teman bisa terapkan metode terbaik yang berdasarkan tadi judgment teman-teman gitu ya. Ini kira-kira butuh atau enggak gitu metodologi ini di perusahaan. Internalize the framework. Jadi kalau udah dipilih frameworknya, make sure timnya tahu ya, oh kita udah setuju nih kita akan pakai metode Scrum gitu ya. Ya itu selalu di-influence ya teman-teman untuk metode Scrum. Kalau perlu buat bentuk tim satgas khusus gitu ya, yang bisa sharing session gitu, yang ngadain sharing session. Kalau detailnya ada tim digital inisiatif namanya, itu ngadain sharing gini, bikin frameworknya gitu ya. Jadi selain framework dari Scrum tadi gitu ya, gimana caranya Scrum ini punya objektif, punya key result gitu ya, terus ini bisa jadi dinilai, jadi punya value added value ke perusahaan kayak gitu.
Kemudian kontrol prosesnya, managing proses during the project. Ya ini semua harus punya ya, mau di waterfall atau di agile terus ada kontrol prosesnya gitu ya. Ini rekomendasi untuk pakai collaboration tools ya. Jadi collaboration tools itu kayak apa aja sih contohnya? Nah ini contohnya untuk project management ya, teman-teman bisa pilih ini big four-nya lah ya. Ada ClickUp, ada Jira, ada Asana, ada Monday.com gitu ya. Aku sendiri paling nyaman pakai ClickUp ya karena lengkap banget fiturnya. Tapi yang ini ya, yang berbayar ya fitur-fiturnya ya. Nah, tim Jira juga oke teman-teman. Intinya adalah sebenarnya pembiasaan ya penggunaan di aplikasinya gitu ya. Um, Tadi ya harus sepakat dulu. Oh kalau update tuh harus di Jiranya. Oh kalau itu harus di ClickUp-nya, jangan di WhatsApp gitu ya. Jadi harus sepakat dulu. Kalau nggak sepakat, nanti ada juga yang WhatsApp, ada juga yang email gitu. Ah malas update sih, jangan malas gitu ya. Karena ini berbayar ya fiturnya ya. Si toolsnya ini berbayar. Nah itu harus disepakatin dulu di tadi ya yang untuk monitor progresnya disepakatin mau monitor yang mana. Kalau perlu weekly reportnya gitu ya, tiap minggunya itu teman-teman pakai software ini, nggak usah bikin PPT lagi, udah di screenshot aja itu, nih hasilnya gitu. Oh Trello ada ya, Trello juga sama bagus juga. Mirip-mirip lah, ini fiturnya udah hampir sama. Nah ini tadi yang ku bilang apakah dia itu high demand dan high demand dan apa tadi high competition ya. Jadi ini fitur ada mirip-mirip nih, ClickUp, Asana, Jira, tinggal mau pakai mana gitu. Nah ini pasti mereka sendiri pun pakai aja metodologi. Mungkin mereka pakai waterfall gitu, kelamaan nanti jadi bisa kalah main-main. Ya tapi ini sekali lagi bukan optimal solution ya. Ini teman-teman tetap perlu sense apakah ini bisa diterapkan di tim teman-teman atau enggak gitu ya. Yang penting timnya tuh agree untuk update di sini, weekly report pakai ini, nanti lebih mantap lagi. Kalau bisa daily scrum atau daily activity-nya dari briefingnya atau morning stand up-nya di sini, itu lakukan aja di sini gitu. Ada satu orang lah didedikasikan untuk mencatat gitu ya, notulen lah. Ketika ada meeting, catat sini, kita ini catat sini. Kalau ada orang yang harus mengerjakan sesuatu, dibuat task-nya, di-assign ke orang tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, berikutnya di evaluating the result. Pastikan teman-teman udah punya definition of done-nya ya. Jadi incremental yang di Scrum tadi itu harus punya definition of done-nya. Produk itu dikatakan selesai kalau bisa ngapain sih gitu ya. Nah itu berkaitan sama quality-nya. Jadi tadi kalau verifikasi harus bisa verifikasi menggunakan PIN gitu ya. User cuma butuh 2 step aja untuk menggunakan PIN misalkan ya, klik verify, masukkan PIN-nya, login udah gitu kan. Gitu. Nah itu harus didefinisikan nih, karena itu menunjukkan quality ya. Oh ternyata setelah masukin PIN, oh dikasih iklan dong. Nah itu jangan masuk ke skupnya gitu ya. Mungkin kalau kayak gitu mungkin di skup baru. Oh ada bagian iklannya kayak gitu ya. Oke. Berikutnya result measurement-nya tadi ya. Tadi kan quality-nya definition of done udah ditentukan gitu ya. Oh harus selesai sampai sini. Nah, gimana cara mengukur bahwa itu adalah berhasil, suatu keberhasilan gitu, 100% ataukah itu overachieve ataukah itu under quality. Nah itu harus ada measurement-nya. Nah scalability dari measurement ini pun gak ada standarnya teman-teman ya, jadi balik lagi ke sense ya. Ini biasanya dari kalau di Telkom tuh di tempatku di Telin, itu dari corporate strategic yang akan menentukan gitu ya, ini tuh project ini tuh dikatakan selesai kalau menghasilkan revenue berapa, kalau bisa menghasilkan um, launching berapa persen gitu di kuartal berapa gitu. Nah, jadi harus ada cara mengukur measurement-nya, dia sukses atau enggak, dia bagus atau enggak. Nah itu ada caranya gitu. Um, dan dari human capital juga harus support ya. Artinya gini, measurement ini tuh nggak bisa dilakukan dari um, tim teman-teman aja gitu. Harus ada yang validasi, harus ada yang bisa, oh iya memang ini tuh overachieve gitu. Oh emang itu nggak achieve gitu. Harus ada tim yang bisa mereview itu gitu ya. Dan HC-nya harus support juga. Oh memang kalau ada yang overachieve,
human capitalnya atau human resource-nya itu harus bisa mendefine, oh ini kalau per chief ini bisa berpengaruh contoh ya terhadap kenaikan gaji, oh ini bisa berpengaruh terhadap kenaikan karir teman-teman, oh ini berpengaruh terhadap pemberian training teman-teman gitu ya sebagai karyawan gitu ya. Nanti kalau bagus hasilnya, oh teman-teman akan di training ke training berbayar yang lebih bagus lagi atau training luar negeri di universitas terkenal gitu ya. Itu kayak gitu kira-kira harus dari segala macam pihak ya untuk bisa kayak gini. Tapi mulai dari yang kecil dulu, teman-teman sebagai project manager gitu ya, mungkin bisa mengapresiasi dari jumlah task yang teman-teman kasih gitu. Mana sih orang-orang yang memang uh, berpengaruh gitu, key person-nya dalam project itu. Nah, teman-teman bisa diapresiasi sendiri gitu ya. Ke dia ajak makan kah, ajak ngobrol kah, kasih kado kah gitu. Kayak gitu. Periodic evaluation cycle tadi ya, kalau ada weekly report itu pastikan konsisten ya bahwa memang weekly report tiap hari itu jamnya pun konsisten, maksudnya di jam taruh jam 9 gitu ya, waktunya 15 menit, ya udah 15 menit selesain, jangan ngobrol yang lain-lain dulu gitu ya, selesai dulu baru ngobrol yang lain gitu. Ya, ini pastikan ya teman-teman itu bisa menganalisa hasilnya gitu ya, be kreatif problem solver, kira-kira project ini tuh baiknya di mana, buruknya di mana, terus apa yang harus dihentikan gitu ya, proses apa yang harus di stop gitu ya, kayaknya kita nggak usah ngulangin lagi, kayaknya kita nggak usah ada apa namanya daily stand up misalkan morning stand up-nya kayaknya kita nggak usah kebanyakan, nggak usah kelamaan deh, cukup 15 menit aja gitu daily scrum, udah cukup itu gitu. Nah itu bisa di stop atau um, continuous ya, yang harus di continue dilanjutkan tuh apa, oh ternyata kalau kita ngumpul bareng terus secara on-site gitu ya di tempat yang sama itu akan lebih mudah gitu ya, akan less kompleks gitu ya, less complexity daripada kita pindah-pindah tempat terus kayak gitu. Nah, ini cara measurement-nya teman-teman ya. Jadi di-align-kan gitu ya sama perusahaan gitu ya. Perusahaan ini pengen apa sih dari company strateginya gitu ya. Terus cara unit teman-teman sendiri gitu ya. Di unit teman-teman nih goalnya apa sih? Jangan-jangan goalnya itu katakanlah misalkan produk itu harus bisa menghasilkan revenue $1 juta gitu ya. Tapi teman-teman bikinnya atau tercapai cuma 500 juta, $500 gitu kan. Nah, itu kan jauh banget ya. Nah, itu pastinya teman-teman bisa untuk melakukan pengukuran kayak gitu. Itu tadi yang gampang uang ya. Mungkin dari projectnya harus selesai dari di quarter 2 tahun ini gitu ya. Nah, itu teman-teman bikin gimana caranya biar bisa tracking itu, di breakdown goalnya tadi yang terlalu besar, tadi jadi goal-goal kecil dan dibikin kayak ini, gampangnya kayak Google Map gitu ya. Teman-teman mau ke sini nih, mau ke ujung sini. Oh, ternyata kalau mau ke ujung sini tuh bisa dari berbagai macam cara. Yang penting adalah ini masih sejalan gitu ya, dan nggak berbelok jauh dari tujuan akhirnya gitu. Nah, ini kalau di Scrum itu ada yang namanya evidence based management. Jadi tadi ya kelemahan yang dari Agile tadi nggak ada dokumentasinya, tapi kalau dibikin kayak gini gitu, dibikin trackingnya, dibikin alignmentnya, itu bisa jadi bisa di tracking gitu. Terakhir ini more experience ya teman-teman, jadi be proaktif ya, be involved di more projects gitu ya untuk dapat more experience, karena balik lagi ini tadi ya, ini sense teman-teman yang perlu dilatih ya sebagai product atau project manager gitu ya. Itu butuh experience lah, jadi nggak bisa di teori di kelas ini aja, ini kelas ini cuma bantu teman-teman buat dapat insight gitu ya, kira-kira kalau ini harus apa, kalau itu harus apa, tapi nanti keputusan akhirnya akan ada di teman-teman masing-masing gitu. Oke, thank you teman-teman. Ini materi udah selesai, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Ini Let's Connect, kalau mau connect ke aku, silakan, itu ada LinkedIn-ku, ada email-ku atau WhatsApp-ku, silakan dihubungi, untuk feel free ya. Oke, Kak Vina. Oke, terima kasih Kak Fajar. Gimana tadi teman-teman materinya? Kalau menurut aku benar-benar banyak banget yang disampaikan Kak. Iya, Sebenarnya mohon maaf ya Kak. Kemarin iya. tuh kita kira tuh ini 1 jam cukup lah, nggak sampai 1 jam. Wah, ternyata berlebih karena emang banyak banget, sampai risk management proyek, terus evaluasi proyek, terus mengukur indeks keberhasilan proyek juga ya Kak ya.
Ya, ya. Sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan, Kak. Dari teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung nggak? Silahkan on cam Ya, dan boleh, on boleh. audio kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung. Atau raise hand dulu kali ya? Ada nggak yang mau tanya langsung? Atau aku bacain secara langsung kali ya, Kak? Ya, boleh, boleh. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Tri Oktaviandra. Jadi, Kak, Scrum Framework itu hanya untuk Agile Method atau juga di Waterfall Method ya, Kak? Gitu. Terima kasih ya, Kak. Scrumnya untuk di agile method atau waterfall method gitu ya. Ini lebih cocok yang di agile method gitu ya, karena di Scrum ini nggak bisa long term, ya nggak bisa long term sifatnya di sini ya. Nah ini jadi kalau misalkan lihat projectnya ya, dilihat projectnya, jadi itu cuma metodologi ya tadi ya, mau pakai agile atau pakai apa namanya, pakai waterfall gitu ya. Nah ini cuma cuma metodologinya. Jadi teman-teman yang paling penting adalah projectnya itu apa gitu ya. Nah ini lebih tepat pakai agile atau pakai waterfall. Nah, agile-nya yang mana nih? Mau yang pakai yang biasa aja, nggak ada framework tertentu gitu ya, atau pakai Scrum yang frameworknya udah ditentukan seperti itu gitu ya, jadi lebih mudah diadopsi harusnya ya. Cuma memang ada rule yang harus ada di Scrum. Nah, gitu. Jadi dilihat projectnya. Jadi bukan dari Scrum itu metodologi pakai apa gitu ya, waterfall atau agile, tapi Scrum itu adalah agile metodologi gitu ya. Jadi kalau Scrum itu agile metodologi, jawabannya itu. Oke, terima kasih, Kak. Dari Kak Tri cukup jelas, Kak Tri. Tri Halo, selamat pagi Oktaviandra. semuanya. Ya, Terima ya. kasih Kak Vina atas menyampaikan pertanyaan saya. Dan terima kasih kepada Mas Fajar telah memberikan ilmu yang sangat berguna untuk kita semua. Iya, karena saya sangat tertarik ini. Saya baru tahu jadi ternyata proyek ini juga ada dua pembagian seperti waterfall sama agile. Selama ini saya sebelum Mas Fajar jelasin, saya nggak nangkepnya, oh mungkin semua agile. Ternyata ada lagi gitu. Ya, ya. Jadi sebelum kita membuat sebelum masuk metode kita harus tahu dulu proyek kita di bagian mana gitu. Dan Betul, itu betul. saya baru tahu saat ini Kak Ya, Mas Fajar. Terima kasih. ya, betul, betul. Ya, Siap. sama. Thank you, thank you. Ya, itu mungkin buat teman-teman juga ya. Oh, ini ternyata nggak selalu efektif gitu metodenya. Nah, teman-teman harus lihat proyeknya tadi. Thank you. Oke, Eh, terima ya, kasih, terima Kak. kasih Mas Ada Fajar. lagi nggak ya, Kak? Dari saya mungkin ada satu lagi sebelum itu Mas Raffi nanya Oh, ke Mas iya. Fajar mengenai itu waterfall atau agile itu kan ada satu proyek yang sifatnya akan nggak ada akhirnya akan ada proses terus dan update terus itu termasuk agile atau tapi ada akhir schedule untuk endingnya. Sedangkan agile ini apakah ada endingnya juga atau selalu flow proses itu seperti case yang awal kayak WhatsApp login itu kan akan ada update terus menerus gitu Kak. Jadi Oke, oke. yang dikatakan metode itu apakah ada perbedaan endingnya itu bagaimana Kak dalam satu project? Terima kasih. Endingnya dalam satu project. Oke, boleh tahu itu projectnya apa? Mas Tri tadi, maaf tadi putus aku tadi. Oh, oke. Hmm? Misalkan ini kita ada project kan beda ini Kak. Dia misalkan di tadi Kak bilang Toyota. Toyota itu kan Hmm. perusahaan mobil ya. Hmm. Dia akan memproduksi mobil dan dia akan memproduksi juga software di mobilnya. Nah, jadi di Toyota itu menggunakan dua metode juga kan Kak. Ada Agile untuk softwarenya, Waterfall untuk mobilnya itu. Apakah seperti begitu Kak? Mas Tina? Halo? Ya, Halo Kak Vina, apakah suara saya jelas? ya. Teman-teman gimana? Suara aku atau suara Kak Trinya ya? Kalau dari saya yang tanya ini cukup jelas sih, Kak. Oke, dari akunya. Oke. Oke. Mungkin di chat Tapi aku ini, dapat Kak. maksud pertanyaan aku dapat ya. Oke Kak. Maksudnya. Oke. Ya, memang harus ada ininya, endingnya ya. Dilihat produknya dulu tadi. Kalau produknya tadi manufaktur gitu ya, endingnya ya development, gimana caranya biar si sistemnya ini ya. Kalau di Toyota tadi sistemnya ya, sistemnya itu bisa memproduksi apa gitu ya. Mobilnya gitu ya, part mobilnya bisa harus bisa diproduksi gitu ya di Toyota tersebut gitu ya. Gini.
TPS namanya, Toyota Production System gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke softwarenya dia ya. Jadi uh, Toyota ini pada saat produksi mobil itu butuh spare part apa, pada saat dia itu uh, uh, melakukan produksi, jadi bukan di mesinnya itu bikin mesin banyak-banyak gitu, bukan kayak gitu ya, tapi gimana biar produksinya itu jadi lebih efektif gitu ya. Nah, gitu. Terus apakah harus ada endingnya tadi? Ya, project harus ada endingnya, Mas Tri, project apapun ya. Itu baru dibilang project kalau misalkan ada endingnya. Jadi jangan ini ya, balik lagi ya ke karakteristik ini ya. Balik lagi ke karakteristik ini. Ya, jadi bukan pekerjaan biasa, misalkan untuk analisa gitu ya. Analisa dan project itu operation. Jadi ada orang minta data, dari kita kasih, itu berarti operasi udah akan bagian dari projectnya gitu. Nah, sedangkan projectnya sendiri itu bisa menghasilkan value-nya gitu ya, bisa dipakai sama user atau stakeholder lainnya gitu ya. Terus ada definite dia itu mulai kapan? Oh, mulai dari sekarang kita sampai 3 bulan ke depan. Nah, itu harus ada kayak gitunya untuk dikatakan itu sebuah project. Nah, kalau untuk produksi tadi gitu ya, produksi mobilnya tadi gitu ya, produksi mobilnya tadi itu masuk ke operation karena itu berulang kan, uh, berulang gitu ya, produksi mobil berulang. Nah, itu disebutnya operation gitu. Hari ini produksi, besok produksi lagi benda yang sama gitu. Oke, siap Kak. Terima kasih Mas Fajar itu. Saya baru tahu, iya, baik lagi ini karena definisinya saya juga baru tahu. Ternyata kalau buat terus berarti operation bukan project. Saya Iya, paham. buat terus Siap. berulang-ulang itu operation jadinya. Oke, terima kasih Kak Fajar. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak. Oh ya, tadi ada yang bertanya namanya Muhammad Rafi Ilzam. Dari Kak Rafi Ilzam mau jadi bertanya nggak ya Kak ya? Ya, jadi tapi mohon maaf berhalangan untuk on cam. Iya, Oh nggak iya. apa-apa Kak. Oke. Ya, jadi terima kasih Mas Fajar atas penyampaiannya, sangat menarik. Mungkin saya terkait pertanyaannya itu, apakah kalau sebagai PM itu harus paham mengenai knowledge coding atau enggak basic tentang coding dengan concern di IT ya, khususnya project IT. Nah, kalaupun apa namanya, iya, apa namanya, apa aja yang knowledge yang dibutuhkan untuk coding, kalau misalnya enggak kayak ilmu atau knowledge apa yang dibutuhkan gitu kalau misalnya nggak ada tentang coding, kurang lebih seperti itu Kak. Oke, ya. Oke. Ini lebih ke ini. Siapa tadi, maaf panggilannya? Raffi Kak, Raffi. Mas Raffi, oke. Mas Raffi, kalau udah jadi PM ya, project manager ya berarti ya. Ini PM ada dua nih, project manager atau product manager gitu. Dua-duanya sama gitu fokusnya. Gimana biar si projectnya itu bisa selesai kan gitu ya. Ada project goal-nya gitu kan ya. Biar bisa menghasilkan sesuatu value gitu ya. Apakah harus bisa coding? Jawabannya mungkin basic aja ya. Tahu basicnya, bisa tahu basicnya bahwa coding itu butuh apa aja sih gitu ya requirement-nya untuk si orang itu bisa coding gitu ya. Lalu balik lagi sebagai project manager gitu ya, lihat projectnya apakah itu bikin aplikasi misalkan ya, atau bikin aplikasi tentunya butuh skill set orang-orang yang bisa untuk mendeliver atau mendevelop aplikasi itu gitu. Maka sebagai project manager gitu ya, cari orang-orang memang punya keahlian untuk itu gitu ya. Project manajernya jangan fokus ke codingnya, nanti malah ini ya bertumpukan gitu. Kalau bisa sih orang yang jadi project manager itu berbeda sama orang yang melakukan codingnya gitu. Sebisa mungkin itu karena ini ya tadi ya role-nya di sini. Nih, nah define yang role yang udah di-define dalam waterfall itu ya udah project manager. Nah, jadi role lainnya itu adalah additional, gimana caranya biar si produk itu bisa tercipta gitu ya, value itu bisa terbentuk gitu ya. Itu sih. Jadi cari orang yang bisa.
Oh, berarti intinya ya paham basic kalau misalnya web Paham ada basic project ya. web atau pakai HTML, kalau pakai app Ya, Android kayak gitu-gitu ya Kak ya. ya Oke, siap. itu skill dan itu harus cari tahu juga apakah software berbayar atau enggak kan nanti kan masuk ke budgetingnya. Nah, itu Oke, tahu basic. siap. Terima kasih banyak jawabannya Kak Fajar. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya dari Kak Fajar juga. Terus dari teman-teman tadi ada yang raise. Thank you. Halo? Project Coordinator dan Project Manager, Kak. Eh, kalau misal saya bingung, Kak. Kebetulan kantor saya itu dapat proyek dari apa? Dari pertambangan. Jadi kan perlu kayak ke site dulu, Kak, ngecek di site dulu. Nah, itu kira-kira yang perlu ke site itu dari project manajernya atau project koordinatornya ya, Kak. Nah, saya lihat tuh kayak BA, PM sama PC di kantor saya tuh kayak nggak kelihatan jelas batas pekerjaan mereka gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. On-site-nya ya, survei-surveinya gitu ya. Survei-surveinya ya. Iya, betul, Kak, survei-surveinya. Ini lihat gini ya. Berarti kalau waktu di directing depan ya, di directingnya. Oke, yang pertama memang harus do research gitu ya. Harus tahu jobnya ini harus ngapain gitu ya. Apakah ini surveinya bisa diwakilkan? Apakah kita punya skill set untuk melakukan research itu atau enggak? Nah, itu pertanyaannya. Sebagai project manager, apakah kita punya skill set memang untuk finishing itu atau enggak? Contohnya tadi ya, yang apakah project manager harus bisa coding gitu ya. Nah, kita bisa atau enggak gitu. Kalau nggak bisa berarti kita mungkin akan perlu rekrut orang lain gitu ya. Uh, Kalau tadi bahasnya di survei gitu ya, kita punya nggak sih skill set memang harus survei ke situ gitu ya. Dan kita tahu ketika datang ke lapangan itu tuh kondisinya seperti apa, kita tuh bisa paham gitu. Oh, harus kayak gini, harus kayak gini. Nah, kalau kita nggak punya skill set itu, kita delegasikan orang untuk melakukan itu gitu ya. Yang memang punya skill set itu gitu ya. Nah, itu di research-nya. Sama gini, kalau di aplikasi di aplikasi gitu ya, kita nggak mungkin em, ya kita yang develop, kita juga yang survei gitu ya, kita juga yang bikin roadmap. Nah, itu nggak bisa. Jadi uh, harus ada bagian orang-orang memang tugasnya itu gitu punya skill set begitu. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu tim marketingnya atau tim research ya, bisa developmentnya itu yang melakukan research gitu ya, yang survei-survei gitu ya. Nah, sama halnya dengan tadi ya, apa yang datang ke lapangan itu project koordinatornya aja atau project manager aja gitu ya. Itu balik lagi, apakah uh, project manajernya ini bisa paham atau enggak ketika udah datang ke sana apa yang harus dilihat gitu ya, atau cukup diwakilkan dengan project koordinator gitu, difotoin, fotonya jelas, si project koordinator tahu apa yang harus dilakukan, atau si tim researchnya, tim surveinya tahu apa yang harus difoto gitu ya. Nah, itu baiknya didelegasikan ke orang, kita fokus project manajernya ke ini apa collecting yang lain-lainnya gitu selain dari yang tadi gitu ya. Gitu sih, nggak harus project manager ya, tapi kalau bisa diwakilkan lebih baik gitu, jadi jangan semuanya sendirian gitu, gitu ya. Oke, Kak. Clear kan ya. Clear sih, Kak. Sama tanya lagi, Kak. Itu si project manager itu bagaimana cara dia tahu menentukan kalau misal pengembangan software A itu pasnya buat 12 kali cycle sprint gitu, Kak. Itu Oke, caranya gimana, Kak? caranya oke. Bisa Jadi tahu gini, 12 cycle gitu loh. oke, bisa tahu 12 cycle berapa, gimana caranya? Oke, dilihat tadi ya, tadi kan ada produk backlog ya. Ini produk backlog nggak akan selesai teman-teman ya, nggak akan selesai sampai berapa tahun ke depan, sampai berapa cycle ke depan itu nggak akan selesai. Jadi akan terus bertambah produk backlog itu, makanya besar sendiri gambarnya. Ini ya produk backlog gitu ya. Nah, kemudian nanti akan masuk ke sprint planning, ditentukan sama product owner gitu ya. Jadi tadi tanggung jawabnya berapa cycle atau berapa banyak yang harus dikerjakan itu dari product owner gitu ya. Kasih ke tim Scrum-nya gitu ya, Scrum team untuk dikerjakan. Oke, lihat tadi ya, orang-orang yang di dalam Scrum team ini harus punya skill set untuk mendeliver pekerjaan tersebut gitu ya.
Nah, ini ada yang namanya resource nih. Jadi si human resource ya di development teamnya itu di Scrum teamnya human resource itu terbatas gitu ya. Perusahaan aja gitu ya untuk merekrut orang gitu ya itu dikasih kuota gitu kan ya. Untuk masuk ke suatu perusahaan itu dikasih kuota. Artinya memang resource itu terbatas di suatu perusahaan gitu ya. Nah, gimana menentukannya gitu ya? Caranya gini, jadi di tiap tim itu kan udah bisa kita tentukan ya berapa orang kira-kira yang akan masuk ke tim itu gitu ya. Bahwa orang-orang yang ada di dalam tim itu selain dari jumlahnya memang punya keahlian untuk mendeliver produk tersebut gitu ya. Gitu ya. Jadi makin banyak orangnya sebenarnya belum tentu makin efektif gitu ya. Jadi sedikit mungkin, seefisien mungkin, biar nanti orang yang lainnya gitu ya, yang nggak kita masukin ke dalam satu tim tersebut gitu ya, bisa masuk ke tim lainnya gitu ya. Nah, berapa cycle-nya itu tergantung dari kesanggupan dari tim developer tim ini gitu ya, Scrum tim ini gitu ya. Scrum tim ini biasanya bisa mendevelop berapa man hour sih gitu ya. Kalau di software development itu ada man hours ya, jadi dihitungannya per jam ya. Kira-kira satu fitur ini tuh berapa jam, dilihat dari scope fiturnya itu gitu ya. Oh, fiturnya ternyata cuma bikin verifikasi menggunakan PIN, ya berarti kan skopnya termasuk kecil. Oh ternyata fiturnya ini harus bikin di aplikasi ini harus bikin fitur chat gitu, fitur chatting. Nah fitur chatting ini ternyata ya udah kalau dari cycle pertamanya cuma bisa chat aja, cuma bisa ngobrol aja. Di cycle berikutnya ternyata kalau untuk bisa kirim foto itu butuh banyak yang harus dipertimbangkan. Yang pertama gimana tombol upload-nya itu ada di mana, tombol attach file itu ada di mana gitu ya. Apakah setelah diupload ini akan bertahan berapa lama sih si foto ini di dalam sistem yang kita punya gitu ya. Oh ternyata butuh sekian, butuh 1 bulan atau butuh 1 minggu, udah lebih dari 1 minggu bisa kita hapus. Nah berarti ada concern di database-nya. Nah yang kayak gitu biasanya merembet tuh ke yang lain-lainnya gitu ya. Yang menentukan itu tadi sense harus dapat dari di tim product owner, namanya dari product owner harus bisa tahu oh ini kegedean apa enggak untuk jumlah orang yang cuma sekian dalam waktu 1 bulan gitu. Jadi ya itu harus dilatih emang. Gitu. Paling gampang sih di list ya fiturnya apa aja gitu ya. Di sprint backlog ini di list ya fiturnya apa aja. Aku punya contoh. Aku punya contoh di sini. Nah, ini contoh ya. Jadi dibikin squadnya gitu ya. Squad ini tugasnya untuk user acceptance test gitu ya. User acceptance test gitu ya di dalam suatu aplikasi. Ada dulu dalam suatu aplikasi. Nah, kita list nih di sprint backlog. Oh, ada testing skenario, ada connection setup, ada fase 1, ada definisi urgensi gitu ya. Nah, terus kita assign nih ke orang-orangnya. Ini bisa nggak orang-orang dikerjain nih task ini dengan jumlah orang yang ada gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini bisa jadi referensi gitu ya. Dari list tadi, oh ini kurang orang, oh ini ternyata skopnya kegedean gitu. Oh ini ternyata nggak bisa diselesaikan dalam waktu sekian lama gitu. Nah itu didiskusikannya di sprint planning. Gitu. Jadi diskusi bentuknya. Nah diskusi. Kira-kira bisa nggak dalam waktu 1 bulan itu? Oke, supir kah? Oke, Kak. Masih ada satu pertanyaan lagi, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas jawabannya sebelumnya. Ini Kak Sinta Nurleta, mungkin pertanyaan terakhir kali ya, Kak. Mungkin Kak Sinta bisa dipersilakan bertanya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta. Kak, izin bertanya gitu. Ingin lebih tahu lagi, apakah sebelumnya aku kan sekarang semester akhir nih, dan kebetulan nyusun skripsinya di bidang sistem informasi. Dan kemarin tuh aku menggunakan metode SDLC kan. Nah, salah satu model dari SDLC adalah Agile. Nah, kemarin tuh apakah Scrum tuh turun kan di PPT sebelumnya si Scrum ini itu
implementasi sejajar sama Agile. Jadi yang sebenarnya Scrum tuh atau berbahan. Nah, iya Kak, betul yang ini. Jadi kemarin Ya, tuh aku membacanya tuh SDLC turunannya ada Agile, di hmm, Agile turunannya ada Scrum. itu pakai gini, oke, oke menarik, oke. SDLC ya, turunannya gimana gitu, oke. Makasih Kak Sinta ya, oke. Apakah turunannya gitu ya? Oke, kebetulan aku juga bikin tesis ya, tesisnya juga berkaitan sama ini ya gitu ya. Jadi aku membuat gamification dari Scrum Framework gitu ya. Aku juga riset tentang SDLC, tentang agile metodologi, tentang Scrum gitu ya. Tapi itu benar-benar metodologi yang berbeda Sinta gitu ya. Jadi mungkin dilihat lagi literaturnya itu ya, apakah literaturnya itu berupa website atau berupa paperwork ya, paper tesis atau skripsi yang memang valid gitu ya. Karena setahuku nggak ada turun-turun itu tuh nggak ada gitu ya. Tapi yang ada gini, yang ada Scrum ini dibuat sama Scrum organisasi Scrum gitu ya, komunitas Scrum gitu ya, orang-orang yang udah biasa di project manager, di menggunakan Scrum gitu ya. Nah ini um, sebab sebab adanya si framework ini tuh beda-beda gitu. Yang agile, yang lean tadi ya, yang di Toyota tadi namanya lean. Uh, itu di Toyota itu ya memang dari Toyotanya sendiri yang bikin lean itu gitu. Jadi agile-nya si Toyota itu namanya lean gitu. Nah, agile-nya software developer tadi itu SDLC gitu. Nah, itu agile ini nama umum aja ya, nama umum tapi yang jelas harus ada ini di dalamnya gitu ya. Harus ada flow ini di dalamnya. SDLC pun kayak gitu, flow-flow ini tuh ada gitu ya di dalamnya gitu ya. Cuma tadi untuk turunannya ini belum tentu turunannya gitu, jadi beda bapak ini. Gitu, kira-kira. Gitu. Cukup jelas Kak Sinta? Gimana Kak Sinta? Apakah cukup menjawab? Yang dibahas apa tadi di SDLC-nya? Apakah Sinta membuat sesuatu atau Sinta melakukan research gitu terhadap ini? Ini ada pertanyaan lagi Kak. Kalau misal kalimatnya metodologi SDLG, modelnya Agile, frameworknya Scrum, itu bener apa enggak ya? Jangan dicampur, jangan dicampur. Satu aja, karena beda. Tadi SDLC itu ini ada flow-nya sendiri, cuma aku belum tempelin di sini ya. Ada flow-nya sendiri, Scrum itu punya framework-nya sendiri gitu ya. Mungkin bisa diterapkan pada saat pengerjaan developernya. Contoh ya. Bawah kan. Nah, ini. Nah, SDLC-nya mungkin dimasukin ke di luar dari Scrum Framework ini. Karena Scrum Framework ini itu adalah flow-nya untuk generate value-nya ya, generate value-nya, tapi bukan flow kerja si developernya ini. Jadi di dalam Scrum Team ini, gitu ya, si developernya ini tuh bisa pakai metode apapun, bisa pakai Kanban, gitu ya, pakai SDLC, gitu ya, untuk mereka bekerja secara tim di dalam situ, gitu ya. Tapi secara flow kerja, gitu ya, bagaimana mereka itu harus membuat value, gitu ya, harus ada timeline-nya, itu diatur dalam Scrum. Jadi bisa atau enggak, mungkin nggak semuanya bisa ya, karena si product owner ini nggak bisa dimasukin ke SDLC gitu ya. SDLC udah di tim developernya aja yang merah ini gitu ya. Nah, product owner yang biru, Scrum Master yang hijau gitu ya. Nah, ini nggak bisa dimasukin ke SDLC-nya gitu kan. SDLC-nya ya udah si tim developernya aja. Nah, itu mungkin bisa. Karena si tanggung jawabnya si Scrum ini gitu ya, si framework ini, cuma biar gimana caranya biar ada flow ini, dan daily Scrum-nya cuma 15 menit. Di luar dari Scrum, mereka mengerjakan task-nya atau software-nya, development-nya itu di luar dari Scrum gitu. Oke, terima kasih Kak Jelas Fajar ya? atas Oke. penjelasannya. Oh ya, udah cukup ya Kak Cinta. Oh ya, sebelum kita akhiri, ini masih ada kuis Kak sebelumnya. Tapi kita foto dulu kali ya Kak ya. Foto bareng dulu. Oh, boleh.
Oke, teman-teman yang bisa on cam silakan on cam. Jangan lupa pakai virtual background-nya ya, teman-teman. Aku tunggu sampai on cam semua dulu. Aku panggil satu-satu deh. Ya, Kak, mohon maaf. Ini untuk share screen-nya bisa diakhiri kali ya, Kak ya? Oh dia akhirnya, oke. Biar nggak ini ya. Eh, Jadi, ya, makasih, Kak. Oke. Ada yang belum on cam. Kak Asrul Jaya, Intan Mahardika, Muhammad Ridwan, sama Kak Hilmi dan kawan-kawannya. Kira-kira bisa on cam nggak? Oke, semuanya on cam yuk. Ini kebetulan cuman segini harusnya bisa on cam semua sih. Oke, Kak Raffi Irzam tadi yang bertanya mau on cam nggak, Kak? Bisa on cam nggak? dia lagi nggak bisa kalau nggak salah Mbak Karafi. Oh ya, Kak Meli, Kak Yusuf, Kak Sinta, Kak Gazi, Kak Firda, Kak Ridwan, Kak Intan, Kak Raffi, Kak Hilmi, Kak Hilmi. Aku tunggu dulu ya. Teman-teman tadi kalau mau kontak setelah ini nggak apa-apa di WhatsApp gitu ya, paling responku lebih cepat yang di WhatsApp gitu ya, di LinkedIn sama di email mungkin agak lebih lambat. Silakan sekarang. Oke, Kak. Kebetulan ini cuman bisa segini kali kayak on cam. Yang Oke. mau nge-script siapa? Kak Sinta, ini bisa nggak, Kak? Kak Sinta bisa Boleh. Oke, aku itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, yang main on cam masih bisa nih. Masih bisa banget on cam. Lagi 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, Kak Sinta. Oke. Gayanya Telkom tuh gimana sih? Lupa. Kanan apa kiri ya? Nah, Oh, karena gini. Oke. Oh, gini ya. 1, 2, 3. Oke. Udah cukup. Terima kasih semuanya yang udah on cam. Oh ya, terima kasih pada teman-teman yang udah hadir pada acara kita pada siang hari ini, berakhir di siang hari. Terus terima kasih juga untuk Kak Fajar. Jujur tadi materinya bener-bener detail banget disampaikan Kak Ya, Fajar. Dan banyak banget ternyata ya kalau udah disampaikan ya. ya, iya. Itu aku ngikut tornya sih Kak Vina. Jadi semoga bisa jawab pertanyaan teman-teman. Aku mikirnya itu mungkin dari pertanyaan dari kelas sebelumnya gitu ya. Udah aku Iya, bener. tiga Sebenarnya itu habis. tornya itu sempat diperbarui Kak, yang risk management tuh mau dikurangin soalnya kebanyakan. Ternyata kemarin lupa disampaikan ke Kak Fajar. Iya itu. Aduh, mohon Oh, maaf itu. ya Kak. Ya. Nggak apa-apa, aku belum bahas risk management. Jadi risk management punya framework sendiri, project management punya framework sendiri. Nah, aku mikir udah dibahas di project management udah dibahas sebelumnya, risk management ada sendiri, ada frameworknya sendiri. Oke, mohon maaf ya Kak Fajar. Hmm. Oke, terima kasih kepada Kak Fajar sama teman-teman yang udah bergabung. Kalau mau connect ke Kak Fajar, tadi udah dikasih LinkedIn sama Gmail, connect aja langsung di search aja di LinkedIn-nya, cari Kak Fajar Ramadan namanya. Terus untuk teman-teman ini, barangkali nanti ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa menghubungi Kak Fajar secara langsung ya Kak Fajar ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, sebelum kita akhiri, aku ngucapin terima kasih. Terus jangan lupa ada task ke depannya untuk teman-teman PM. Terus dari Sobatnya juga menyediakan Medium. Kalau teman-teman, oh ya, wah, terima kasih Kak Fajar. Oh ya, aku udah punya WA-nya, Ting. Kalau teman-teman mau post Medium seputar PM, silahkan hubungi aku, kirim aja emailnya sama ID Mediumnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih teman-teman yang udah gabung. Makasih. Ya, makasih. Terima kasih Kak Fajar.